CNN Newsroom, Margono Surya and Partners laporkan perusahaan penyalur tenaga kerja berinisial PTL yang diduga mengirim Effendi Pasaribu ke kapal Longxing 629 berbendera Tiongkok hingga meninggal dunia. Pelapor menilai perjanjian laut antara Effendi Pasaribu dengan PTL bermasalah. Dengan membawa sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian hukum laut dengan PTL dan hasil komunikasi dengan pengacara asal Korea, Margono Surya and Partners melaporkan PTL yang merupakan agensi Effendi Pasaribu ke kapal Longxing 629 berbendera Tiongkok. Margono Surya dan Partners sebelumnya dihubungi oleh pengacara publik Korea Selatan, Jong Chul Kim, dari organisasi APIL atau Advocates for Public Interest Law terkait tragedi yang menimpa 4 ABK WNI yang meninggal dunia. Pengacara David Surya mengatakan setelah ia melaporkan PTL ke Bareskrim Polri, ternyata tim Satgas TPPO di Tipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus tersebut. Pihaknya akan menjadi saksi yang memperkuat penetapan tersangka. Jika melihat perjanjian yang dibuat dengan kapal Longxing 629, rincian gaji untuk korban per bulan adalah $50 jika kapal sudah bersandar, $100 dititipkan ke kapten kapal, dan $150 akan dikirim ke keluarga di Indonesia. Namun sayang tidak ada pihak keluarga yang menerima uang tersebut. Alat bukti tadi yang saya sampaikan, satu komunikasi saya dengan Jong Chul Kim ya, melalui email, lalu komunikasi saya dengan law firm di Korea juga melalui email, lalu ada perjanjian kerja laut dari almarhum Effendi Pasaribu ya. Dan untuk ketiga almarhum yang lainnya saya belum mendapatkan perjanjian kerja lautnya, jadi saya belum bisa menjawab apakah mereka di bawah satu agensi yang sama atau bukan. Tapi saya yakin tim Satgas TPPO akan melakukan penyelidikan dan penyidikan ini dengan seksama. Baru nanti kemudian kalau saya dapat informasi lebih lanjut baru saya bisa sampaikan. Sebelumnya, pada Jumat 8 Mei, 14 anak buah kapal Indonesia dipulangkan ke tanah air dari Korea Selatan. Para ABK ini diduga tidak diperlakukan dengan baik selama bekerja di perusahaan kapal ikan asal Tiongkok, Longxing 629. Selamat pagi, Ibu. Video ini menunjukkan momen sebelum anak buah kapal asal Indonesia bertolak ke tanah air. Mereka sempat berbincang dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melalui sambungan telepon. Mereka adalah ABK yang bekerja di perusahaan kapal ikan berbendera Tiongkok, Longxing 629. Sebagaimana dimaklumi, ke-14 ABK kita ini diturunkan dari kapal lain di Pelabuhan Busan pada tanggal 23 April yang lalu, dan sesuai dengan aturan karantina COVID-19 di Korea Selatan, mereka harus menjalani masa karantina wajib dan ditempatkan di satu hotel di kota Busan. Tadi pagi mereka sudah berangkat dengan Garuda Indonesia menuju Jakarta, dan semuanya dalam keadaan sehat, insya Allah. Sebelum dipulangkan, para ABK ini telah dimintai keterangan oleh pihak Coast Guard Korea Selatan. Keterangan tersebut akan digunakan dalam penyelidikan lebih lanjut 4 kapal ikan berbendera Tiongkok, yaitu Longxing 629, Longxing 605, Longxing 606, dan Tianyu 8. Pada Kamis 7 Mei, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan telah melakukan komunikasi dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia mengenai kasus ini. Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan pembicaraan dengan Dubes Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia atas permasalahan ABK WNI di kapal Tiongkok. Kasus ini ramai diperbincangkan setelah video pelarungan jenazah ABK WNI menjadi viral di media sosial. Menurut informasi yang didapat Kementerian Luar Negeri, almarhum AR adalah ABK Longxing 269. Pada 26 Maret lalu, AR dipindahkan ke kapal Tianyu 8 untuk dibawa berobat ke pelabuhan. Namun, pada 30 Maret AR meninggal. Pihak kapal Tianyu 8 menyatakan telah mendapat izin dari keluarga untuk melarung jenazah.
Selain itu, 2 jenazah ABK WNI dilarung pada Desember tahun lalu. Jumat ini, kuasa hukum ABK kapal Longship 629 berencana melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan pekerja migran ke Bareskrim Polri. Mumtazah Catra Diningrat, Jakarta. Lalu mengapa praktik perbudakan yang tak jarang berujung kekerasan masih menjadi ancaman bagi ABK Indonesia? Bergabung melalui sambungan telepon Direktur National Maritime Institute Siswanto Rusdi. Pak Siswanto, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Siswanto, apa yang terjadi kemarin pelarungan terhadap ABK kita di tengah laut, kemudian ini mengingatkan kita pada kasus Benjina di 2016 kalau saya tidak salah. Artinya praktik perbudakan terhadap anak buah kapal asal Indonesia ini masih menjadi ancaman. Mengapa hal ini masih terus terjadi, Pak Sis? Pertama begini ya, kalau dicari akar masalahnya ya kemiskinan. Jadi kebanyakan ABK-ABK kita yang kerja di kapal ikan asing itu, bahkan juga di kapal ikan lokal sebetulnya, adalah mereka-mereka kaum miskin yang terpaksa menjadi ABK. Karena miskin, mereka terjebak dengan sindikat perdagangan orang. Jadi inilah akar masalahnya. Mau kerja nggak ada kerjaan, kemudian mungkin lagi dalam usaha cari kerja ketemu orang, oke bisa kerja di sini, kerja di sini. Inilah sebetulnya yang menjadi sindikatnya. Tiba-tiba mereka berangkat ke luar negeri dan dipekerjakan di kapal ikan asing. Mereka tidak ada pengetahuan dasar, keterampilan dasar untuk menjadi ABK kapal ikan. Walaupun kerja di kapal ikan juga tidak memiliki pembagian yang jelas. Orang kerjanya nangkap terus motong-motong ikan kan gitu ya. Iya. Jadi memang ini kendala kita. Kemudian proses ininya juga mungkin karena sudah ada sindikat ya, proses penempatannya juga gelap gitu. Siapa yang memprosesnya, siapa yang memberangkatkannya, bagaimana paspornya dibuat, bagaimana buku pelautnya dibuat, ini gelap saja sudah. Karena sudah dalam satu pipa, dalam satu jaringan TPPO, tindak pidana pencurian, perdagangan orang. Oke, artinya perlindungan terhadap ABK atau anak buah kapal asal Indonesia ini juga patut dipertanyakan. Ini mengacu juga pada kemudian tadi ya sistem perekrutan yang tidak jelas, kemudian penerimaan informasi terhadap ABK, iming-iming gaji besar, kemudian adanya calo-calo di luar sana yang kemudian juga menjadi sumber masalah. Ini berarti Pak Sis? Iya, seperti itu gitu loh. Jadi masalahnya ini sudah sangat berpilin kata orangnya. Jadi kita nggak tahu di mana sebetulnya kita mau tarik untuk menyelesaikan persoalan ini gitu loh. Dan yang parahnya itu kan begini, pertemuan antara calon ABK ini kan di level personal gitu loh. Tidak ada kehadiran negara di situ kan, personal semua. Jadi tidak bisa dideteksi bahwa ini akan berujung pada TPPO. Oke, melihat itu artinya bagaimana campur tangan atau keseriusan pemerintah untuk menangani atau menyetop praktik perdagangan atau perbudakan, maksud saya perbudakan ABK kita di tengah lautan. Kita tahu ada pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2016 kalau saya tidak salah juga, artinya itu harusnya bisa melindungi dalam batas maksimal, melindungi atau memberikan perlindungan kepada ABK kita, kepada pelaut kita. Itu tidak berjalan. Iya, karena itu kan di level makro ya. Sementara kan proses awalnya itu kan personal antara ABK dan penyalur. Bagaimana mengontrol ini gitu. Nah, saya mengusulkan sebaiknya kalau memang tetap mau ditempatkan ABK kapal ikan ini, itu G2G saja gitu. Yang merekrut pemerintah kita, terus kita tawarkan kepada pemerintah bisa Cina. China, Nanti pemerintah Cina itu yang menyalurkannya ke kapal-kapal ikan
berbendera Cina. Ini lebih gampang mengontrolnya dibanding sekarang gitu loh, Mbak. Oke, tapi antara kita Indonesia dengan China pun sebenarnya punya strategic partnership agreement. Artinya harusnya ini bisa dikontrol dengan lebih baik dong, diawasi dengan lebih baik dong, sehingga tidak ada lagi nih praktek-praktek seperti ini kan? Inilah yang seharusnya kita lakukan. Dulu kan kita pernah waktu masih kalau nggak salah saya BNP 2 TKI namanya ya. BNP 2 TKI melakukan penempatan gitu yang bersifat G2G, pemerintah antar pemerintah gitu. Nah, ini bisa mengontrol gitu loh. Karena kan direkrut oleh pemerintah, pemerintah memiliki mesin administrasinya di kampung-kampung kan begitu. Dan ditempatkan secara resmi pakai segel pemerintah masing-masing gitu loh. Saya lihat ini bisa dilakukan oleh Kementerian Perikanan. Oke, terakhir pasti singkat saja, waktu kita sangat terbatas. Ini melibatkan banyak kementerian, ada KKP, kemudian luar negeri, kemudian ada perhubungan juga. Artinya siapa pusat komandonya harusnya berada di mana? Ketenaga kerjaan pun juga ada masuk di situ. Kalau saya ini Kementerian Perikanan. Oke, yang harus menjadi pusat komandonya ya? Iya, karena kan kapal ikan itu kan diatur di Menteri Perikanan. Okay. ABK kapal ikan bisnis perikanan gitu loh, walaupun mungkin keterampilan atau sertifikasi ABK kapal ikan ada di Kementerian Perhubungan, tetapi porsi Kementerian Perikanan besar. Oke, baik, terima kasih Pak Siswanto Rusdi sudah bergabung dengan CNN Newsroom. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan atau praktik perbudakan seperti ini yang terjadi lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Berikutnya, dampak dari pandemi COVID-19 juga turut mengancam upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Sebab selama pandemi terjadi penurunan angka penggunaan alat kontrasepsi. Informasinya sesaat lagi.